Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya memang setiap hari kita tidak perlu banyak berbuat hal. Juga tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal. Cukup memulai dengan sukacita, terus punya niat baik. Lalu berdoa supaya Tuhan memberkati niat baik kita. Menurut saya setiap hari cukup seperti itu saja. Karena saya merasa kita sebagai manusia itu termasuk salah satu spesies yang paling banyak menderita disebabkan oleh apa yang dipikirkannya sendiri dan apa yang dikerjakannya sendiri. Kalau saya membandingkan dengan pohon mangga itu tidak sibuk memikirkan saya mesti harus jadi apa. Peranan saya apa? Ayah. Pokoknya dia bertumbuh saja. Lah dia sudah jadi. Dia sudah pohon mangga. Mau diapa-apain, mau disirami kotoran ya jadi pohon mangga. Malah subur menghasilkan buah. Mau dibacok-bacok malah menjadi makin kuat kulitnya. Tetap sudah pohon mangga. Tidak perlu berpikir mau jadi apa. Just be. Menjadi diri sendiri saja lalu bertumbuh sudah selesai. Setiap hari bertumbuh sedikit demi sedikit. Nah itu nanti kemudian menghasilkan bunga dan buah mangga yang manis. Akarnya makin kuat. Tidak perlu berpikir apakah mangganya nanti manis atau tidak. Dimakan orang atau tidak. Yang memakan pohon buah mangga saya ini orang baik atau orang jahat. Alah, ribet banget. Hanya kita yang seringkali terlalu ribet. Kita nanti pandangan orang bagaimana, apakah saya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang ini itu peranannya di masyarakat. Just be. Memulai hari dengan penuh sukacita. Memenuhi hati dengan cinta kasih. Nah, menurut saya, just be itu memenuhi hati dengan cinta kasih. Mengapa? Karena kita memang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah kasih. Maka kalau kita bertumbuh, keep growing, tidak perlu banyak berpikir, mau jadi ini, mau jadi itu, menjadi lebih bagaimana, ya itu baik, tapi jangan terlalu banyak. Cukup setiap hari sedikit demi sedikit. Kemudian memenuhi hati kita dengan penuh cinta kasih, itu pasti kita menjadi pribadi terbaik versi kita. Karena masing-masing di antara kita itu, meskipun punya versinya sendiri-sendiri, tetapi dasarnya sama. Diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah kasih. Maka mengasihi saja, penuhi hati dengan cinta kasih. Kalau bisa bergerak, digerakkan oleh belas kasih. Maka kemudian kita akan menjadi pribadi kita masing-masing, versi terbaik kita masing-masing. Tidak perlu banyak berpikir. Bertumbuh, makin sehat, makin bahagia, makin jernih, makin sadar. Nah, sudah. Yang lain dengan sendirinya. Buah-buahnya akan kelihatan. Karena namanya buah, itu bukan menjadi tujuan. Tetapi merupakan buah. Dari sebuah pertumbuhan yang natural, alami. Dan pertumbuhan yang paling alami adalah bertumbuh dalam kasih. Kasih itu menyatukan. Dan kasih itu membuat kita sungguh-sungguh merasa aman dan nyaman dan bahagia. Karena kita seperti coming home. Kembali ke jati diri kita yang sebenarnya. Hanya dengan mengasihilah kita bisa menjadi pribadi terbaik versi kita masing-masing. Dan kasih itu pertama-tama adalah
penyangkalan diri. Karena lawan kasih bukan benci, tetapi egoisme. Maka kita harus belajar sedikit demi sedikit mengurangi egoisme kita. Dan karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, hendaklah kalian semua menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Itu adalah sebuah metodologi yang diwariskan oleh Tuhan supaya kita menjadi versi terbaik kita masing-masing. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita, berpikirlah dan bekerjalah dengan keras. Nanti kamu akan sukses. Enggak ada ceritanya, enggak ada ceritanya begitu. Tetapi menyangkal diri, kemudian memikul salib, artinya siap untuk menanggung semua konsekuensi, dan kemudian yang fokus adalah mengikuti Yesus. Dan karena itu lebih baik justru kita mengurangi pikiran untuk mengarahkan energi kita kepada Tuhan saja. Mengurangi apa yang masuk dalam pikiran kita, hati kita, perasaan kita, dan kemudian menggunakan energi untuk mengarahkan hati kepada Yesus saja. Karena kita itu menghabiskan banyak energi dengan berpikir. Dan berpikir yang tidak perlu. Sampai muyak. Padahal untuk bahagia itu juga perlu energi. Untuk mencintai itu juga perlu energi. Untuk sehat itu ya perlu energi. Untuk hidup juga perlu energi. Karena itu dengan mengurangi pikiran, kita sudah 50% bahagia. Cukup mengawali hari dengan penuh sukacita. Karena itu berkat yang luar biasa. Lalu punya niat baik untuk mencintai. Lebih mencintai, lebih mengampuni, itu hidup kita menjadi lebih ringan. Yang lain adalah bonus. Karena ketika kita memancarkan energi positif, maka kemudian di sekeliling kita juga menjadi positif. Lalu menjadi kekuatan yang sungguh-sungguh membawa perubahan, membawa sukacita, membawa harapan bagi hidup kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu kemudian justru semakin meningkatkan energi di dalam diri kita. Kita makin sehat, makin bahagia, makin penuh syukur. Dan karena kita mencintai, maka kita bisa bersatu dengan Sang Cinta sebagai sumber kasih itu sendiri. Dan itu seperti kita dihubungkan pada generator, pembangkit listrik, sumber yang memberi kita energi, memberi kita cinta, yaitu Allah sendiri yang adalah kasih. Maka kemudian di dalam diri kita bisa menghasilkan kasih. Diri kita bisa menghasilkan cahaya. Diri kita bisa menghasilkan energi. Diri kita bisa menghasilkan terang yang bisa menerangi sekeliling kita. Dan memang untuk itu kita diutus, supaya kita menjadi terang. Dan yang menarik adalah terang itu ya tidak bisa melihat dirinya sendiri. Terang itu juga tidak pusing menerangi dirinya sendiri. Tidak berpikir juga tentang diri sendiri. Seperti pohon mangga yang bertumbuh saja. Karena dia sudah sepenuhnya menjadi pohon mangga. Tidak mungkin menjadi pohon durian atau pohon jambu. Dan tidak usah pusing mikirin orang lain senang sama dia atau tidak. Buahnya dimakan orang baik atau orang tidak baik. Kita saja itu yang terlalu banyak berpikir malah muyak sendiri. Padahal berpikir itu juga consume energi, menghabiskan energi. Nah, lalu kemudian kan kita justru tidak bisa full sebagai pribadi, full sehat, full bahagia, full ringan. Maka mari strateginya seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Menyangkal diri, mengurangi pikiran yang terlalu banyak. Kemudian bertumbuh saja dalam kasih. Makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama kita. Makin banyak bersyukur, lalu kemudian kita menghasilkan energi, menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan cahaya. Yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Dunia ini membutuhkan satu hal saja, yaitu
pertumbuhan pribadi kita menjadi pribadi terbaik versi kita masing-masing. Maka dunia ini juga menjadi makin baik, semesta ini juga makin baik. Karena berarti kita digerakkan oleh kasih dan menghasilkan kasih. Energi kasih itu menjadi besar sekali, lalu menyelamatkan dunia ini. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi, berkorban. Karena memang ujung-ujungnya korban itu menjadi sebuah puncak muara dari kasih. Kasih itu berevolusi menjadi korban dan kemudian menyelamatkan seluruh dunia. Kita bisa karena kita sudah diberi contoh terlebih dahulu oleh Tuhan sendiri. Jalannya sudah ditunjukkan dan kita ditemani serta dicintai begitu besar oleh Tuhan. Maka handle yourself with care. Fill your heart with love because you are loved. Tuhan memberkati.